wabarakatuh. Takbir. Nuhun Kang Are, para sepuh, para jenderal yang saya hormati, saya cintai. Sedikit saya review ke belakang. Tahun 2002 itu saya menulis penelitian di Universitas Indonesia. Judul penelitian saya itu tentang konsep negara menurut Islam. Ternyata saya mendapatkan bukti-bukti bahwa di Islam itu memiliki seperangkat konsep dan praktikal bahwa Islam itu punya sistem pemerintahan di Islam itu lengkap. Sebagaimana kita ketahui sekarang bagaimana konsep ekonomi bahkan perbankan bersyariah itu berdiri di mana-mana. Nah, lama saya berkontemplasi, berdialog dalam diri saya antara masuk ke dalam sistem pemerintahan yang menurut saya demokrasi itu bukan berasal dari Islam atau di luar saja, plus dan minusnya. Dan saya juga mendapati di lapangan itu, di dunia pergerakan, di dunia ini kita ketahui bahwa Ikhwanul Muslimin yang tadinya sebuah jamaah yang begitu kuat dan hebat dalam dakwah dan jihadnya, termasuk juga kita ketahui bahwa kader-kadernya di Palestina itu kita kenal sebagai Hamas, itu berjuang luar biasa. Dan ketika kemudian masuk pemilu di Mesir, menang pemilu, apa yang terjadi dalam sistem demokrasi itu? Dikudeta oleh Amerika dan sekutunya. Kemudian saya juga dapatkan misalnya pemilu di Aljazair misalnya, Peace Front Islam Go Salute misalnya, itu juga menang pemilu, sama dikudeta oleh rejim penjajahnya Prancis dan kawan-kawan. Begitupun juga dengan Sudan misalnya, seperti itu. Tapi akhirnya ala kulli hal saya memutuskan untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan melalui demokrasi ini, seperti itu. Tapi apa yang terjadi, apa yang saya pikirkan sebelumnya, apa yang saya khawatirkan ternyata terjadi. Ternyata terjadi kecurangan itu, maksud saya gitu. Itu terjadi. Apakah kemudian saya akan berkontemplasi kembali dan juga mungkin berkonsultasi dengan para kiai, para asatidz, para jenderal? Apakah sudah saya lanjutkan saja konsep saya lagi? Ataukah tetap berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian? Karena itu sebuah pilihan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Itu adalah sebuah konsep pemerintahan yang jelas. Daripada kita mengikuti sistem demokrasi, yang demokrasi itu sebetulnya menurut saya adalah setback pemikirannya itu. Mengembalikan kebaikan-kebaikan daripada sebuah kepemimpinan atau model pemerintahan yang terbaik, yang menurut Plato sendiri sebetulnya merupakan sistem pemerintahan yang terburuk daripada yang buruk, demokrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin di Republik Indonesia ini harus transparan, bebas KKN, kemudian terhindar daripada nepotisme, ya, jujur adil dan lain sebagainya. Ada TAP MPR tentang itu, ya kan? Kemudian penganggaran jelas antara eksekutif dan legislatif itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya tentang pembagian bansos sampai detil begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu semua bisa dipermainkan. Apa harapan kita dengan model pemerintahan, model sistem politik seperti ini? Seperti itu.
Yang jadi pertanyaan kita adalah apakah sistemnya, ataukah orangnya, aktornya, ataukah dua-duanya? Itu yang harus kita telaah, saya pikir. Nah itu pas sekali dengan ayat yang disampaikan tadi oleh Qori. Kalau mereka merasa beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyitir mereka itu. Apakah kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan? Lima taquluna an taqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan transparan, apa bebas KKN, jurdil dan lain sebagainya di mana-mana. Ya. Walaupun ada yang terang-terangan gitu kan, saking nggak tahu itu karena apa namanya kebodohannya atau karena memang tingkat atau level intelektualnya sampai di situ saja. Cawe-cawe lah saya mah gitu ya. Demi bangsa dan negara alasannya begitu. Itu terjadi. Itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah seperti itu, apa yang kita bisa percaya? Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kepada umatnya itu, iyyakum bil kadzib. Hati-hati itu dengan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Fujur itu dalam kamus bahasa Indonesia itu ada dijelaskan. Fujur itu secara umum kan namanya dosa. Dalam kamus bahasa Indonesia saja dijelaskan bahwa fujur itu adalah perbuatan yang maksiat kepada Allah dan juga melanggar tata kemanusiaan, peri kemanusiaan. Wal fujur yahdi ilan nar. Jadi kalau orang sudah biasa dusta, bohong, lalu kemudian biasanya mereka akan membawa kepada perbuatan fujur itu. Orang fujur itu senantiasa mengelabui Allah, mengelabui Rasulullah, mengelabui atau membohongi umat. Bisa kita harapkan tidak? Tidak. Tidak bisa kita harapkan kalau sudah seperti itu. Dan kalau kita ikuti yang model seperti itu, kepemimpinan model seperti itu, dia akan membawa kita sedikit demi sedikit ke arah neraka. Naudzubillah min dzalik. Mau tidak ke neraka? Tidak. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan orang yang seperti itu tuh nanti kemudian wa qulubuna gulfun, sudah dikunci mati. Kenapa? Karena hadis ini lanjutannya itu ya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan terus kedustaan dan berupaya wataharro bil kadibi, senantiasa terus menerus mencari-cari celah untuk berdusta, berbohong, mengelabui masyarakatnya, rakyatnya, umatnya, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga kemudian pada suatu saat Allah menulis orang itu, mencatat orang itu menjadi orang yang pendusta. Itu. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak bisa banyak berharap dengan model seperti itu. Yang ketiga, langkah-langkah konstitusional yang diberikan, sebetulnya saya pesimis. MK di KPU, orang kita ketika masuk saja suara perolehan caleg ataupun juga pilpres itu dan naik turun lagi, naik lagi turun lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian itu simpan data-data itu untuk kita bawa itu ke ranah hukum. Walaupun kita sudah tidak percaya karena di MK itu sudah ada settingnya, begitu kan? Kemudian buktinya apa? Orang ketua MK yang sudah diturunkan saja, dan MK itu adalah lembaga hukum tertinggi di Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jangan main-main, itu bisa di atas MA itu, Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung itu levelnya adalah undang-undang. Kalau ini MK itu konstitusi, Bapak Ibu.
konstitusi itu yang paling tinggi di Republik Indonesia itu. Ya. Lalu kemudian hasil daripada MK-MK-nya itu, penurunan ketua MK yang sebelumnya itu, kemudian diajukan ke mana? Ke PT UN, ke Petun. Ai Petun teh levelnya di atas MK atau di hanapeun? Jauh di bawah. Jauh bawah. Kumaha? Logika hukum yang mana? Ya. Yang bisa membenarkan pola hukum seperti itu. Nah, jadi memang sudah tidak bisa dipercaya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, konkret saja. Yang pertama, langkah hukum tetap tim Amin silakan jalankan. Dan silakan Bapak Ibu sekalian yang punya data-data itu disertakan kepada tim Amin. Ya. Kemudian yang kedua, ya walaupun juga mungkin kita tidak mengikuti alurnya dari mulai penghitungan suara itu, dari mulai TPS ke PPS, PPK dan selanjutnya, karena tetap saja kemudian yang menuliskan di online maupun juga yang manual itu juga orang, dan kita tidak mengikuti proses itu, ya paling tidak ya yang C1 manualnya itulah yang kita jadikan pegangan, dan kita harus mintakan hitungan di KPU itu secara manual. Dan ini juga karena karena gerakan rakyat. Karena kalau tidak karena gerakan rakyat, ya, yang namanya penghitungan cepat itu quick count maupun juga yang namanya si rekap itu juga tidak dihentikan. Kecurangan-kecurangan itu pembentukan opini itu sudah sangat terstruktur, sistemik dan masif. Apalagi tadi sebelumnya Ketua Panitia menyampaikan, sebelumnya juga sudah ada pengkondisian terhadap proses pemilu yang curang ini. Nah, yang selanjutnya saya mengusulkan di forum yang mulia ini, kalau perlu, kalau kita tidak didengar, amar ma'ruf nahi munkar kita tidak dengar, langkah hukum kita juga tidak diproses secara adil, ya, karena sudah sistemik di sana itu. Saya mengusulkan saja kita bentuk pemerintahan bayangan. Pak Kiai Atkan nanti presidennya atau Kang Rijal presidennya, insya Allah. Takbir. Itu saja dari saya. Si panjang teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.